Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gua. Jadi bursa transfer musim dingin sudah selesai. Manchester United sudah merampungkan kegiatan di bulan Januari sampai dengan awal Februari. Ada dua pemain, Aiden Heaven dan juga Patrick Dorgu yang didatangkan. Manchester United menurut gua, seperti juga disebutkan di beberapa media, memang konsentrasinya ini melepas pemain. Ada Rashford, ada Anthony, dan pemain-pemain muda lain yang juga dilepas sebagian besar dalam status pinjaman. Nah, di awal bursa transfer musim dingin tersebut sempat dikabarkan ada dua pemain muda Manchester United, yaitu adalah Garnacho dan juga Kobbie Mainoo, yang diinformasikan ada peluang untuk dilepas. Kobbie Mainoo kabarnya masuk incaran dari Chelsea, walaupun tidak pernah ada pergerakan yang konkret. Berbeda dengan Garnacho. Garnacho ini didekati menurut gue secara intensif ya oleh Napoli. Antonio Conte kabarnya sudah menghubungi sang pemain secara langsung. Yang terbaru bahkan ada kutipan dari Sporting Director Napoli, Giovanni Mana, yang mengatakan kalau dan ini menurut gue juga konfirmasi sekaligus juga mengakui bahwa dia menyebutkan, kita menyukai Garnacho, kita membuat sebuah tawaran yang sangat penting untuk Manchester United, tapi untuk meninggalkan Premier League dia menginginkan dari sisi ekonomi yang memuaskan, mungkin terkait dengan finansial ya, tapi kita tidak menemukan kalau ini adil ya untuk pemain-pemain yang ada di Napoli. Nah, gue ingin berbicara terkait dengan hal tersebut ya, di mana di sumber lainnya, yaitu dari dari The Guardian, disebutkan ya kalau Manchester United ini terbuka untuk menjual Garnacho dan juga Kobbie Mainoo di musim panas. Jurnalis Ekrem Konur juga mengatakan kalau Manchester United ini terbuka untuk menjual pemain sayap Alejandro Garnacho dan juga gelandang Inggris Kobbie Mainoo untuk 120 atau 130 juta euro di jendela transfer musim panas. Lalu Jamie Jackson ini juga mengatakan kalau Garnacho serta Kobbie Mainoo ini sempat dibuat tersedia sebenarnya ya oleh Manchester United untuk dilepas, tapi tentu saja dengan patokan harga tertentu. Ini bisa jadi akan masuk ataupun bisa dijual ya di musim panas nanti. Jadi situasi ini menurut gua cukup menarik, di mana di awal bulan Januari David Ornstein mengatakan kalau bagaimana Manchester United ya ini disebutkan ya terkait dengan situasi pemain akademi ini bisa jadi mempertimbangkan untuk melepas pemain-pemain yang memang dihitung sebagai pemain home ground ya, karena memang bisa dikatakan kan secara perhitungan ini memberikan keuntungan 100% dan disebutkan kalau pada saat itu mereka sebenarnya tidak terlalu ingin untuk menjual pemain ini ya, namun ya untuk membantu situasi finansial hal tersebut jadi terbuka. Mereka sebenarnya tidak, atau Manchester United ini tidak secara aktif ingin menjual pemain ini, artinya secara terbuka ya, tapi mereka pun juga tidak menutup pintu atau tidak melabeli dua pemain ini sebagai pemain yang tidak bisa disentuh. Begitu ya, ini dikatakan oleh David Ornstein yang merupakan salah satu jurnalis juga yang kredibilitasnya tinggi. Nah, dari sini artinya apa? Menurut gua, kalau dari sisi teknis, Ruben Amorim bahkan sering sekali ya melibatkan dua pemain ini, Garnacho dan juga Kobbie Mainoo. Sempat di drop Garnacho. Kobbie Mainoo juga sempat di awal-awal itu tidak mendapatkan menit bermain karena memang
situasi fisik pada saat itu kalau tidak salah baru absen karena cedera ya. Kalau gue salah tolong di konfirmasi di kolom komentar. Tapi yang jelas belakangan menjadi pemain yang diandalkan di lini tengah maupun sektor sayap. Bahkan Kobbie Mainoo juga sempat dipasang di depan ya kan, sebagai salah satu cara ketika Ruben Amorim ingin mencari solusi. Artinya menurut gua secara teknis, secara skema, Ruben Amorim butuh dua pemain ini. Tapi dari sisi finansial, ternyata segala sesuatunya bisa saja terbuka, bisa saja berubah. Nah, tapi menurut gua menarik juga untuk dilihat bagaimana komitmen manajemen Manchester United. Artinya, kalau memang nanti di musim panas ada datang tawaran dengan angka tinggi, misalnya Garnacho 65-70 juta euro, mungkin bukan dari Napoli, mungkin dari klub lain, Kobbie Mainoo pun juga demikian, mungkin ada tawaran yang datang dengan angka yang fantastis. Menurut gua peluang untuk dilepas itu besar. Menurut gua secara dengan amatiran. Apakah Ruben Amorim misalnya punya kekuatan untuk menahan? Rekomendasi saja, karena statusnya sebagai head coach. Tapi di sisi lain gue juga menantikan kalau memang itu terjadi, apa yang akan dilakukan oleh manajemen Manchester United. Karena baik itu Garnacho dan juga Kobbie Mainoo masing-masing memiliki atribut secara teknis. Bahkan bisa dibilang kalau kita berandai-andai di musim panas nanti ya, dua pemain ini ya mereka sudah tahu sistem Ruben Amorim, tahu karakter Ruben Amorim dan lain-lain gitu ya. Memang ada kekurangan, memang ada atribut yang kuat, tapi bisa dilihat juga menurut gue yang menarik dilihat bahwa dua pemainnya masih pemain muda. Ada hal yang bisa diperbaiki. Nah, yang gue inginkan dan gue nantikan sebenarnya, kalau seandainya melepas, terus siapa yang didatangkan? Ini juga menarik karena solusi sering juga gue katakan yang ingin memperbaiki skuad itu tidak hanya melepas, tapi juga siapa yang akan didatangkan. Kalau melihat memang biasanya didatangkan itu adalah pemain muda. Tapi apakah pemain muda ini bisa langsung nyetel dengan sistem? Di situ pertanyaannya. Di sisi lain, kalau seandainya mereka tidak dilepas, ya mereka harus bisa dimaksimalkan betul oleh Ruben Amorim. Karena bisa jadi budget untuk musim panas nanti tidak terlalu leluasa banget untuk mendatangkan pemain baru. Jadi menurut gua secara yang amatiran memang segalanya terbuka dan segalanya ini terkait dengan dua pemain ini ya, Garnacho dan juga Kobbie Mainoo. Gua nggak ingin melebar membahas pemain-pemain lain seperti apa, nggak. Untuk dua pemain ini menurut gua ada dua sisi. Dan yang menarik juga untuk dilihat ya, bagaimana rencana manajemen untuk membuat skuad Manchester United ini kuat gitu loh. Dalam arti ya tidak bisa hanya melihat dari sisi finansial saja. Oke, mungkin dari sisi PSR dengan menjual pemain ini bisa mendatangkan surplus ya. Tapi surplus itu untuk apa? Kalau ujung-ujungnya surplus lalu mendatangkan pemain, apalagi dengan posisi sama, tapi dengan kualitas yang sama, apalagi lebih jelek ya buat apa menurut gue? Secara total kualitas bukan cuma teknis saja, tapi juga non teknis. Sehingga menurut gue menarik sih untuk melihat ya. Tapi kalau gue perkirakan memang di musim panas nanti Manchester United akan melakukan pergerakan sebelum mendatangkan pemain ya. Mereka akan melakukan dua hal. Nomor satu adalah kemungkinan besar banget mereka tidak akan memperpanjang pemain-pemain yang kontraknya selesai. Lindelof, misalnya Johnny Evans, Tom Heaton, menurut gue akan selesai. Lalu pemain-pemain yang saat ini dalam status pinjaman punya peluang yang besar juga akan selesai di Manchester United. Tyrell Malacia, Anthony, dan juga Rashford. Lalu Manchester United juga akan berusaha untuk menambah amunisi dengan melepas pemain muda home ground. Tapi mungkin tidak dengan harga yang tinggi begitu ya. Lalu mereka akan melakukan pergerakan, mendatangkan pemain. Nah, itu sih menurut gue rencananya akan seperti itu. Cuman kalau ada tawaran yang datang dengan angka fantastis,
menurut perkiraan gue ya, siapapun itu akan dilepas. Siapapun itu akan dilepas sih. Apalagi pemain home ground yang bisa memberikan keuntungan 100%, menurut gue peluangnya besar akan dilepas. Tapi menarik ya, kita nantikan akan seperti apa di musim panas nanti, dan juga melihat bagaimana Garnacho dan juga Kobbie Mainoo ya dari saat ini sampai dengan akhir musim nanti, apakah akan menjadi andalan atau seperti apa oleh Ruben Amorim. Ini menarik untuk disaksikan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.